Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 ya. Nah, di sini ada matahari sumber kehidupan ya. Karena apa? Karena matahari menerangi bumi. Matahari juga membuat terjadinya siang dan malam. Matahari terjadinya siklus perputaran air. Ya, matahari juga berperan dalam proses terjadinya awan. Ya. Terus matahari juga berperan dalam proses fotosintesis. Nah, matahari juga adalah sumber energi pada panel surya. Ya. Sekarang kita masuk di matahari sebagai sumber energi utama. Ya. Kita bahas manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Yang pertama ya. Yang pertama itu mengeringkan benda-benda basah ya, misalnya mengeringkan pakaian, terus mengeringkan kerupuk dan ikan asin. Terus yang kedua, membantu proses pembuatan garam ya. Nah, panas matahari itu menguapkan air laut. Kemudian air laut menjadi kristal dan menjadi garam. Nah, itu dia bantuan matahari dalam proses pembuatan garam. Ya, anak-anak ya. Nah, terus yang ketiga, menjaga kesehatan tulang. Ya, di mana sinar energi matahari ini dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Ya, anak-anak ya. Nah, terus yang keempat, sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya atau bisa disebut juga PLTS ya. Energi listrik yang dihasilkan yang berasal dari PLTS itu dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk mengganti sumber energi berbahan bakar fosil. Ya nak ya, biasanya ada di jalan itu kan, kalau kamu jalan ke kota itu ada yang bulat-bulat di tengah jalan itu, nah itu menggunakan sinar matahari ya untuk listriknya ya nak ya. Nah itu contohnya ya nak ya. Nah untuk contoh jelasnya ya. Nah yang terakhir sebagai penghangat tubuh, misalnya pada bayi biasanya kan kalau kita punya adik atau ada tetangganya yang punya anak bayi itu biasanya pagi-pagi itu dijemur. Itu gunanya apa? Untuk menghangatkan tubuh bayi. Ya nak ya. Nah itu manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Sekarang kita lanjut bagi tumbuhan ya. Yang pertama itu bagi tumbuhan dulu ya. Nah di situ ada yang pertama membantu proses pertumbuhan. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari lebih maksimal dalam menghasilkan makanan untuk proses pertumbuhan, sehingga tumbuhan akan memiliki daun yang tebal, hijau, dan tambah subur. Nah, itu manfaatnya membantu proses pertumbuhan ya. Nah, yang kedua, berperan dalam proses fotosintesis ya. Daun yang akan menyerap cahaya matahari diproses untuk menghasilkan sumber energi bagi tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Nah, ya. Kalau di buku kalian jelas itu ya, ada di buku. Dibaca situ bahwa fotosintesis adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Itu pengertian dari fotosintesis ya. Kalian juga bisa baca di buku yang
kalian beli ya. Nah, sekarang yang kedua, berperan dalam sudah tadi anak ya. Yang ketiga, membantu proses penguapan ya. Penguapan air oleh stomata. Proses penguapan air pada tumbuhan berfungsi untuk mengatur suhu tumbuhan. Semakin tinggi intensitas sinar matahari, semakin banyak uap air yang keluar. Ya anak ya. Nah, itu dia gunanya matahari, manfaatnya sinar matahari bagi tumbuhan. Sekarang bagi hewan. Nah, di situ jelas ya. Yang pertama itu sebagai sumber vitamin D ya. Vitamin D dari matahari berguna untuk menjaga kesehatan tulang hewan secara alami. Sama juga dengan manusia tadi ya, untuk pembentukan tulang kita ya nak ya. Makanya kita harus sering juga berjemur di sinar matahari ya. Nah, terus yang kedua, sebagai penghangat tubuh, misalnya pada hewan buaya. Nah, untuk menghangatkan tubuhnya, buaya itu berjemur supaya atau agar buaya bertahan hidup. Ya nak ya. Nah, yang ketiga, mempermudah hewan mencari makan ya. Kalau terangkan misalnya contohnya pada hewan ayam ya nak ya. Ayam itu hanya bisa mencari makanan pada pagi dan siang hari, karena kalau malam penglihatan ayam itu berkurang ya nak ya. Nah, itu manfaat sinar matahari bagi hewan. Selanjutnya bagi alam. Nah, yang pertama sebagai sumber penerangan, jelas tadi ya, terjadinya siang ya nak ya. Kalau tidak ada matahari maka cahaya matahari, maka bumi akan terlihat gelap. Nah, itulah pentingnya bagi alam. Nah, terus yang kedua sebagai penghangat suhu tubuh. Jadi daerah yang terkena panas matahari yang cukup dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, yang terakhir membantu proses penguapan pada siklus air ya. Panas matahari yang sampai ke bumi, ya, ini panas matahari yang sampai ke bumi dapat memanaskan air di laut sehingga menghasilkan uap air. Uap air itu akan naik ke atas ya. Nah, uap air itu akan naik ke atas sehingga membentuk awan. Selanjutnya awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air atau hujan yang jatuh ke bumi. Nah, itu dia bantuan dari sinar matahari bagi alam. Ya nak ya. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk di sumber daya alam. Ya, di sini jelas ya, kalian bisa lihat sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya ya. Pokoknya segala apa yang ada di bumi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu adalah sumber daya alam. Nah, contohnya apa SDA? Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada tanah, ada air, udara, dan bahan tambang. Nah, sekarang selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Nah, di sini ada dua ya. Sumber kita bahas yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, apa saja? Nah, ada tumbuhan, ada hewan, ada air, ada angin, ada tanah. Sebelum itu kita bahas dulu sumber daya. Apa sih Bu yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, sumber daya alam itu yang dapat digunakan terus menerus. Jadi dia bisa ada terus yang tidak akan habis ya, sumber daya alam yang bisa diperbarui terus menerus dan tidak akan habis. Nah, itulah arti dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, contohnya ya tadi anak-anaknya ada tumbuhan, ada hewan, ada air, ada angin, ada tanah. Nah, itu semua bisa diperbarui dan ada terus
menerus. Nah, sekarang kebalikannya. Lihat yang di sebelahnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di situ ada contoh batu bara, ada emas, perak, minyak bumi, gas alam, tembaga, mineral. Nah, itu semua tidak dapat diperbaharui atau bisa juga akan habis jika digunakan terus menerus. Itu kebalikannya dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalau diperbarui biar digunakan dia akan ada terus. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jika digunakan terus menerus maka akan habis. Ya anak-anak ya. Nah, sudah itu ya sumber daya alam. Oh, ada lagi nih sebelum kita masuk di hak dan kewajiban, sumber daya alam juga terdiri dari sumber daya alam nabati dan hewani. Nah, pasti sudah tahu kalau nabati pasti terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan sumber daya alam hewani adalah seperti yang hewan seperti sapi, ayam, ayam, kambing, kerbau, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk di hak dan kewajiban. Nah, kita ini ada pengertian bahwa hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Ingat ya bahwa hak itu segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Nah, yang sebaliknya, sampingnya kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, kalau ada pertanyaan, Bu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita antara kewajiban, apa yang harus didahulukan antara kewajiban atau hak? Nah, anak-anak, yang harus kita dahulukan adalah kewajiban kita dulu, baru hak, ya nak ya. Karena apa yang kita dapat, misalnya contohnya seperti supir angkot atau supir taksi ya nak ya. Nah, kewajibannya apa? Mengantarkan seseorang yang naik di angkutannya sampai ke tujuan. Nah, setelah itu dia dibayar. Nah, itulah yang dibayarnya, itu kewajibannya mengantarkan penumpangnya sampai dengan selamat di tujuan, dan haknya adalah jika ia dibayar. Nah, itu yang menjadi haknya. Ya nak ya. Nah, sekarang ini cara kita membacakan yang ada di buku itu kewajiban dan hak terhadap air bersih. Tadi kalau kita pelajari hak dan kewajiban. Nah, sekarang di sini Ibu ambil kewajiban dan hak terhadap air bersih. Di sini ada kewajibannya apa yang harus kita lakukan. Kewajiban kita mematikan keran air saat tidak atau selesai dipakai. Terus menjaga kebersihan dan kemurnian sumber air. Terus tidak merusak atau mencemari sumber air. Yang terakhir, menjaga air agar semua masyarakat dapat menggunakan untuk kebutuhan masing-masing ya, tidak berlebihan ya. Nah, kalau sudah kita lakukan semuanya itu kewajibannya, baru kita dapat menikmati hak ya. Yang harus kita dapat. Yang pertama itu terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Mendapatkan cukup air untuk kebutuhan. Mendapatkan fungsi utama air. Dan yang terakhir, mendapat air bersih tanpa adanya hambatan dari pihak lain. Nah, ya begitu ya. Kita lakukan dulu kewajiban kita, menjaga air, tidak merusak. Baru kita terima hak kita menggunakan air. Menggunakan air tidak berlebih. Nah, itulah bilang tadi haknya memperhatikan hak orang lain juga ya nak ya. Nah, sekarang kita masuk di SBDP ya anak-anak ya. Dimasuk di SBDP.
Nah, jadi menyanyi itu harus kita memahami tinggi, rendah, nada. Di sini ada urutan tinggi, rendah, nada. Jadi ingat, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, di sini ada yang rendah itu kamu harus ingat yang ada titik-titik di bawahnya itu berarti dia nada rendah. Terus di sampingnya ada nada sedang dan yang ada titik di atasnya itu adalah nada tinggi. Ya, anak-anak ya. Nah, jadi yang harus kami ingat, semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, sekarang kita belajar birama ya. Jelas itu ya, ada di buku juga ya, bahwa birama adalah tanda yang muncul pada jumlah ketukan. Ya. Nah, ketukan nada ada yang berjumlah 1/4 ketukan, 1/2 ketukan, 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan, dan 4 ketukan ya. Nah, di sini ada birama terbagi menjadi 4, yaitu ada birama 2/4, ada birama 3/4, ada birama 4/4 dan birama 6/4. Ya, nah di sini jelas ya, kalian bisa baca. Pertama adalah birama 2/4, artinya setiap birama terdiri dari 2 ketukan. Nah, contohnya lagu yang memiliki birama 2/4 adalah lagu Naik Delman dan Menanam Jagung. Nah, menanam jagung ini yang ibu suruh praktekkan, kalian buat video. Nah, itu menggunakan birama 2/4 yang artinya terdiri dari 2 ketukan. Nah, yang kedua adalah birama 3/4, artinya setiap birama terdiri dari 3 ketukan. Nah, contoh lagu yang memiliki birama 3/4 adalah Burung Kakak Tua dan Naik-naik ke Puncak Gunung. Selanjutnya, ketiga adalah birama 4/4, artinya setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Nah, contoh lagunya Kebunku dan Pelangi ya. Nah, di sini yang keempat adalah birama 6/4, artinya setiap birama terdiri dari 6 ketukan. Nah, contoh lagunya Desaku dan Bungaku. Nah, sampai situ aja pembelajaran kita hari ini dari subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 ya anak-anak ya. Tetap semangat di rumah, tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertatap muka, belajar bersama-sama di sekolah ya. Ingat, kalau keluar harus jaga jarak dan yang paling penting gunakan masker ya anak-anak ya. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pembelajaran sumber kehidupan ini penting. Waduh. Alamak.